Dalam sebuah artikel yang berjudul 5 potensi klien baru untuk pesawat tempur siluman F-35 Amerika. Dari negara Qatar hingga Taiwan dan Indonesia ternyata termasuk salah satu negara di dalamnya. Nah, jika Amerika menyetujui penjualan F-35 ke Indonesia, kemungkinan besar Indonesia akan dipaksa masuk ke blok NATO untuk mendapatkan F-35. Tapi yang pasti Indonesia tidak akan mau, ya kan? Indonesia tetap berkomitmen menjadi negara non-blok. Nggak apa-apa nggak mendapatkan pesawat tempur F-35, pesawat Rafale aja udah canggih, ya kan? Tapi perkuatan Angkatan Udara Indonesia saat ini secara tidak langsung alias berbelok ke negara-negara barat, yaitu membeli pesawat tempur dari buatan barat atau Amerika. Gimana menurut kalian? Mending pesawat buatan Rusia atau buatan barat? Komen di bawah. Waktu itu berkat Rusia, kekuatan udara Indonesia sempat menjadi terkuat di Asia. Bahkan sekutu-sekutu Amerika takut akan kekuatan udara Indonesia, seperti Australia, Singapura, Malaysia, dan Belanda. Indonesia bisa menjadi klien kedua F-35 di Asia Tenggara setelah Singapura. Tapi tunggu dulu, tonton sampai habis biar nggak salah paham. Menyusul tekanan barat yang cukup besar terhadap negara tersebut, termasuk ancaman sanksi ekonomi untuk membatalkan kontraknya untuk mengakuisisi 11 pesawat tempur Su-35 dari Rusia. Indonesia saat ini mengoperasikan pesawat tempur F-16 Amerika dan Su-27 dan Su-30 dari Rusia. Tetapi pesawat tempur Su-35 mendapat ancaman sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik dapat menekan negara tersebut untuk beralih ke Angkatan Udara Barat sepenuhnya untuk menggantikan pesawat tempur buatan Rusia yang berada di Indonesia. Ya, kalau membeli pesawat buatan Amerika sih rada-rada ngeri sedap, ya kan? Karena rawan embargo. Hubungan suatu negara itu tidak selalu baik-baik saja. Nah, jika kita bermasalah dengan Amerika, pasti Amerika akan embargo kekuatan negara udara Indonesia. Pesawat tempur F-35 ya bisa dikatakan canggih, ya kan? Tapi itu akan merusak independensi Angkatan Udara Indonesia, mengingat F-35 yang dibelinya kemungkinan akan diturunkan kecanggihannya dibandingkan dengan negara sekutunya, yaitu Singapura dan Australia. Ya, ini namanya licik bosku ya, sangat bahaya ini bagi kekuatan udara Indonesia. Untung saja Indonesia membeli pesawat Rafale dari Prancis. Ada pula fakta bahwa Amerika sebelumnya menghentikan aliran cadangan suku cadang untuk memastikan bahwa armada F-16 Indonesia tidak dapat dioperasikan pada saat ketegangan tinggi dengan Australia pada tahun 1190-an. Pergeseran dari armada yang beragam yang mencakup desain Barat dan Rusia kemungkinan akan menjadi perdebatan sengit di Indonesia. Sebelum memilih Rafale Prancis dan F-15EX, Indonesia memiliki banyak opsi atau pilihan termasuk Su-35 Rusia dan F-35 Amerika. Namun harus masuk NATO dulu, bos. Nah, bahkan Amerika Serikat secara langsung membisiki Menteri Pertahanan Prabowo atau Indonesia jika tertarik dengan F-35 Amerika. Namun, Menteri Pertahanan Prabowo menolaknya karena F-35 Amerika sering nyungsep ke laut, ya kan? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat itu diberitahu kalau Indonesia ingin membeli pesawat tempur F-35. Maka Indonesia harus menunggu 9 tahun dalam daftar tunggu. Karena adanya daftar tunggu pembelian F-35 itulah, Amerika lalu menawarkan pesawat tempur generasi 4,5 seperti F-15EX atau F-16 ataupun yang setara. Ya, itulah namanya permainan Amerika supaya kekuatan udara Indonesia tidak tersaingi oleh sekutunya di kawasan seperti Australia, Singapura, dan New Zealand dan lain-lain. Tetapi dari segi performa stand alone, yang paling difavoritkan TNI Angkatan Udara adalah pesawat tempur siluman F-35 dari Lockheed Martin atau pesawat tempur dari Rusia.
Namun, karena Angkatan Udara Singapura telah bertekad untuk membeli pesawat tempur siluman F-35B, maka Angkatan Udara Indonesia tidak mungkin membeli pesawat jenis ini pada tahap ini. Namun begitu, Singapura diduga bukan biang kerok penyebab Indonesia batal membeli F-35. Dikutip dari media Korea Selatan, lalu menyebut alasan kenapa Indonesia meninggalkan F-35. Ya, kemungkinan besar Amerika hanya menjual ke negara yang beranggota NATO. Jika Indonesia anggota NATO, ya pasti Amerika tidak akan pikir-pikir untuk menjual pesawat tempur F-35 ke Indonesia. Indonesia pernah kena embargo senjata oleh Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Akibatnya, banyak persenjataan yang dipasok Amerika Serikat seperti pesawat tempur yang mangkrak karena tidak mendapatkan cukup cadang. Ketergantungan sebuah negara yang menyangkut senjata atau alutsista sistem persenjataan berteknologi tinggi pasti terjadi saat ini seperti halnya Indonesia, Thailand, Malaysia, dan negara lainnya. Naik turunnya hubungan internasional dan politik juga mempengaruhi dalam kebijakan terkait pembelian alutsista. Ketika Indonesia kena embargo senjata dan kemudian mendapatkan tawaran kerjasama dengan Rusia untuk pengadaan pesawat tempur Sukhoi juga membuat hubungan kurang harmoni dengan Amerika. Namun Indonesia sangat membutuhkan pesawat tempur ketika pesawat asal Amerika Serikat sudah menua dan harus ada regenerasinya. Ibaratnya membeli senjata ke Amerika, ya akan tergantung kepada Amerika. Kalau hubungan Indonesia dengan Amerika sedang baik, tidak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba bermasalah lalu di embargo akan bermasalah bagi kekuatan udara Indonesia, bosku. Hal itu misalnya menimpa setengah lusin F-16 Fighting Falcon, sejumlah armada F-15 Tiger, sampai pesawat angkut militer C-130 Hercules yang seluruhnya buatan Amerika. Lebih parah lagi, beberapa pesawat Hawk 109 atau 209 buatan Inggris, yaitu sekutunya Amerika yang dimiliki TNI juga kena embargo. Nah, Indonesia di tahun 2003 kemudian membeli pesawat Sukhoi dari Rusia saat kena embargo Amerika. Sesungguhnya embargo militer merugikan Amerika sendiri. Perusahaan-perusahaan negara adidaya itu yang bergerak di industri penerbangan jadi kehilangan salah satu pasar potensial. Mereka tak bisa menjual alutsista dan suku cadang kepada Indonesia. Nah, kini Indonesia tetap menjalankan dua sistem karena masih punya pesawat buatan Amerika Serikat dan pesawat buatan Rusia.